Healthy people, kita jumpa lagi di Klinik Berta YouTube channel bersama saya, Bidan Dian. Kali ini saya akan membahas tentang pengisian patograf. Patograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan. Kemudian apa sih manfaat? Yang pertama, mencatat kemajuan persalinan. Kedua, mencatat kondisi ibu dan janin. Ketiga, menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini penyulit persalinan. Keempat, menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Yang pertama yaitu kondisi janin, itu meliputi denyut jantung janin. Kedua, warna dan adanya air ketuban. Tiga, penyusupan atau molase atau tulang kranium janin. Yang kedua, kemajuan persalinan, itu meliputi pembukaan serviks, presentasi janin, garis waspada dan garis bertindak, waktu, dan kontraksi. Yang ketiga, kita lihat yaitu kondisi ibu, meliputi nadi, tekanan darah, dan temperatur, urin, itu meliputi volume atau aseton. Jadi patograf itu ditulis pada saat fase aktif, di mana pembukaan serviks 4 cm sampai 10 cm. Oke, healthy people, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang patograf. Kali ini saya akan lanjut lagi, yaitu bagaimana cara pengisian patograf. Di sini saya sudah mempunyai satu kasus, tapi kasusnya ini bersalin secara normal, dan saya sudah punya lembar patograf, di mana nanti saya akan isikan patograf ini sesuai dengan kasus yang saya sudah punya. Jadi di sini sudah ada lembar patograf. Kemudian yang pertama kita isi yang di bagian atas terlebih dahulu. Yang pertama kita isi nomor register, kemudian nomor puskesmas. Kita baca dulu kasusnya. Ibu Hanum umur 22 tahun, G1, P0A0, hamil cukup bulan, datang ke bidan Yeni pada tanggal 24 April 1998 jam 10 pagi. Ia mengeluh rasa kencang-kencang sejak malam hari. Pada saat hal tersebut menjadi lebih sering dan kuat. Maka kita tulis di sini nama ibu, yaitu Ibu Hanum. Kemudian umurnya kita tulis 22 tahun. Itu G, gravida, itu gravida kehamilan yang pertama. P itu partus, 0, dan abortus, jika ada abortus ditulis, kalau tidak bisa. Kemudian tanggal, yaitu tanggal 24 April 1998. Kemudian jam 10 pagi. Ketuban pecah sejak jam, ketubannya belum ada dikatakan di dalam kasus. Kemudian mulutnya sejak malam hari. Jadi kita tulis di sini sejak malam hari. Kemudian kita lanjut lagi ke kasus. Bidan Yeni melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Hanum dan hasilnya adalah janin tunggal, presentasi kepala dengan penurunan 4/5, 2 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 30 detik, DJJ 130 kali per menit, pembukaan 2 cm, selaput ketuban utuh dan tidak ada molase tulang kepala, tekanan darah ibu 125 per 80 mm hidrogium, nadi 88 kali per menit, temperatur tubuh 37 derajat Celcius. Dari kasus yang saya bacakan tadi, itu belum kita masukkan ke patograf karena tadi pembukaannya masih 2 cm. Setelah selesai, saya lanjut lagi. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan Yeni memberitahu hasil dan artinya pada Ibu Hanum dan menganjurkan untuk berjalan-jalan sementara menunggu pembukaan lengkap. Minum dan makan seperti biasa, berkemih sendiri, dan mengukur
menampung pada tempat yang telah disediakan. Hasil pemantauan lanjutan adalah pukul 10.30 DJJ 138 kali per menit dan nadi 1080 kali per menit. Pukul 11, 2 kontraksi dalam 10 menit lamanya 30 detik DJJ 130 kali per menit dan nadi ibu 80 kali per menit. Nah, tadi kita sudah tahu pada pukul 14.00 ternyata pembukanya sudah 7 cm. Nah, itu berarti kita sudah bisa menuliskan ke lembar pantograf. Nah, di sini pembukanya 7 cm, kita sesuaikan. Kemudian kita beri di sini tanda silang. Kemudian kita lurus, tarik lurus, kita letakkan di sini jamnya, yaitu 14.00. Nah, sekarang kita berfokus pada satu garis ini. Kita jangan berfokus sama garis yang lain terlebih dahulu. Kita sesuaikan lagi. Pada pukul 14.00 penurunan kepalanya 2/5. Berarti kita lihat di sini ada turunnya kepala, beri tanda seperti O. Maka kita sesuaikan, kita tarik lurus yang di bagian tadi 7 cm, kita tarik lurus dan kita berhenti di angka 2. 4 kontraksi dalam 10 menit lamanya 40 detik. Jadi kita lihat dia lamanya 10 menit, berarti dalam 10 menit lamanya 40 detik. 40 detik berarti dia berbentuk garis-garis. Jadi kita tulis di sini dia 4 kali dalam bentuk garis-garis. Oke. Kemudian J 140. Di sini sesuaikan 140. Kemudian di sini disebutkan selaput ketuban masih utuh. Jadi kita di sini ketuban belum kita sebutkan. Di sini utuh. Di sini kita buat di sini utuh juga. Kemudian melase itu tidak ada melase, maka kita buat di sini tanda kosong atau nol. Kemudian kita langsung untuk ke kondisi ibu. Di sini kita lihat yaitu tekanan darahnya 125/80. Di sini ada panel per 80. Garis. Kemudian nadi ibunya 84. Temperatur suhu ibunya yaitu 36,5. Kita tulis di sini 36,5. Kemudian ini berkemi dan jumlahnya lebih kurang 200 cc. Kita tulis di bagian urin itu 200 cc. Lebih kurang 200 cc. Lanjut, pukul 14.30 DJJ 134 kali per menit, 4 kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik dan nadi ibu 84 kali per menit. Jadi kita masukkan lagi. Di sini kan dia tiap jam 14, berarti sini 15, di sini 16, di sini ini setengah jam. Jadi dia 14.30. Denyut jantung janinnya itu 134. Kita tulis berarti di sini 134, kita buati. Kemudian kontraksi tiap 10 menit. Kalau misalnya lamanya lebih dari 40 detik berarti dia berwarna hitam. Jadi tadi di soal atau di dalam kasusnya disebutkan bahwasannya 4 kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik. Jadi ini kita hitami dia per kotak, kita hitami
kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik dan nadi ibu 90 kali per menit. Kita tuliskan di sini pukul 15.00, kemudian DJJ-nya 134. Di sini kontraksinya yaitu kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik. Jadi warna hitam sama seperti tadi. Dan nadi 90 kali per menit. Setelah itu pukul 15.30 DJJ 140 kali per menit. Kontraksinya 5 kali, kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik. Jadi dia sudah 5, berarti dia 5 kolom. Nadi ibu 84 kali per menit. Pukul 16.00, kita tuliskan di sini 16.00. DJJ 144 kali per menit, 144 kali per menit. Berarti di sini 5 kontraksi dalam 10 menit lamanya 45 detik. Nadi ibu 84 kali per menit. Setelah itu kita ke kasus. Tidak lama setelah pemeriksaan terakhir, keluar cairan jernih pervagina dan ibu Hanum mengatakan pada bidan bahwa ia merasa ada dorongan kuat seperti akan buang air besar dan ingin segera menelan. Bidan ini segera melakukan periksa dalam dan mendapat bahwa pembukaan sudah lengkap. Kepala bayi telah berada di dasar panggul. Bidan ini membantu ibu mendapatkan posisi yang nyaman dan membimbingnya untuk menelan secara efektif saat kontraksi paling kuat sekitar 30 menit. Kemudian lahir seorang bayi perempuan dengan berat badan 3.100 gram, panjang badan 48 cm dan menangis spontan. Dilakukan manajemen aktif kala 3, plasenta lahir lengkap. 5 menit setelah bayi lahir, perdarahan lebih kurang 300 cc, tidak terjadi robekan pada perineum. Bidan ini segera melakukan periksa dalam dan mendapatkan bahwa pembukaan lengkap. Berarti di sini sudah lengkap. Tidak lama kemudian sudah lengkap, yaitu 10 cm. Di sini didapati air ketubannya berwarna jernih. Sekitar 30 menit kemudian lahir seorang bayi perempuan dengan berat badan 3.100 gram, panjang badan 48 cm dan menangis spontan. Maka di sini kita buat bayi lahir bugar jam 16.30, berat badan 3.100 gram, jenis kelamin perempuan, panjang badan 48 cm. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe Klinik Berta YouTube channel. Terima kasih.